Basa-basi itu akan selalu hadir dengan memberikan sesuatu yang berguna untuk orang tua di rumah. Kita udah pernah ngebahas soal kesehatan mata, kesehatan gigi. Nah, gizi juga udah pernah. Nah, makanya sekarang kenapa kita ngebahas soal kesehatan saluran kemih? Karena ternyata ini yang kerap kali sering luput diperhatikan sama orang tua. Nah, buat para penonton yang ada di rumah nih, yang lagi menyaksikan basa-basi, jangan anggap enteng. Betul, benar. Karena kalau saya punya pengalaman pribadi, anak saya yang pertama itu pernah mengalami infeksi saluran kemih, dan itu ya luar biasa ya efeknya. Artinya harus melihat anak usia sekitar 1 tahunan kalau nggak salah itu harus diinfus lah, harus dirawat dengan demam yang sangat tinggi. Benar. Karena mungkin kita belum tahu bagaimana cara membersihkannya, pembuangannya. Biasa pakai popok yang ternyata kita pikir udahlah biarin aja, nyucinya nanti aja, membersihnya nanti aja, ternyata efeknya luar biasa ya. Dan sekedar informasi aja, kalau yang namanya kesehatan saluran kemih ini nggak cuma buat anak-anak, tapi juga buat orang dewasa. Tapi untuk hari ini kita belajar buat anak-anak dulu ya. Langsung saja saya akan undang bintang tamu saya. Kita beri tepuk tangan untuk Fairuz dan Faas, dan juga Tata Janita dan juga Janita Amira dan Ibrahim Artanaga. Rapedean. Selamat datang. Aku boleh minta salam. Hai, bye. Apa kabar? Selamat datang kembali. Salim. Tos. Itu dia lagi asik sama mainannya, nggak apa-apa, Bu. Sila, duduk. Ayo sini. Ata, nggak apa-apa, biarin main di situ, boleh main, bebas. Yang bener duduknya. Nih tante ada kartu-kartu nih. 10.000 3 ya, nanti ambil habis itu hitungan. Nggak boleh. Itu punya dia. Oh, punya kamu. Oh, maaf. Oke. Nggak apa-apa, belajar berbagi. Benar. Iya. Nggak apa-apa ya, pinjem ya. Tadi kita udah ngobrol sebenarnya. Untungnya kedua bintang tamu saya di sini belum pernah ya anak-anaknya kena sampai infeksi saluran kemih, belum pernah. Jangan sampai. Bener. Tapi pernah nggak sebelum kita pas kita ngebahas topik ini, pernah nggak sih kalian memang secara khusus concern mikirin si saluran kemihnya ini, kesehatannya? Saluran pembuangan. Adiknya pinjem. Ya, adiknya pinjem, boleh ya sayangnya. Ini teh, bukan kopi, ini teh. Dari Mbak Tata dulu deh, pernah nggak secara spesial gitu memperhatikan si kesehatan saluran kemih dari anak-anak? Pastinya karena dari awal dokter juga sering bilang ya. Pada saat saya hamil pun saya suka sharing sama semua ibu-ibu yang udah punya anak tentunya. Apalagi anak-anak kan pakai pampers, jadi otomatis itu salah satu penyebab daripada infeksi saluran kemih ini. Infeksi itu. Betul. Jadi saya sangat memperhatikan apalagi yang cowok. Karena cowok sebagian orang mungkin asal bersihin ya. Karena dipikir cowok kan nggak Tapi perlu. kalau saya detail nih kayaknya terlalu vulgar. Jadi harus benar-benar telaten intinya. Jadi harus benar-benar dibersihin, diperhatiin, dan saya benar-benar concern untuk masalah itu karena saya nggak mau sampai anak saya kena infeksi saluran kemih karena itu sangat menyakitkan si anak ya. Tapi berarti kalau intinya harus telaten, harus bersihin dengan baik. Tapi kalau berarti antara anak perempuan dan anak laki-laki lebih concern justru laki-laki. Sama sih sebenarnya, cuman ya laki-laki karena sebagian orang mungkin nggak ngerti ya kalau belum disunat, belum dikhitan, itu jadi dibersihinnya pun harus berbeda gitu loh. Jadi saya susah jelasinnya. Berarti knowledge-nya ada ya di situ ya? Gitu loh. Karena belum disunat kan anak saya yang laki-laki. Janeta duduk nak, nggak kelihatan. Jadi dibersihinnya pun berbeda gitu loh harus. Nah, susah ngejelasinnya. Iya benar. Tapi kita udah tahu lah, udah ngerti lah ya. Ibu udah ngerti ya semua ya. Ya namanya anak laki-laki kan memang posisi belum disunat ya kan, memang kalau memang ya harus dibuka dulu kali ya, lebih dibersihkan. Gitu. Nah ini kan juga sama-sama punya anak laki-laki, melakukan hal yang sama nggak? Sama dari bayi. Dari bayi aku cari tahu bagaimana cara membersihkan yang benar gitu. Oke, ini kenapa jadi sesuatu yang baru buat aku? Karena aku kan belum pernah punya anak laki-laki, anakku perempuan. Jadi dalam otak aku juga kalau anak laki-laki mah simpel gitu. Abis buang air kecil. Justru yang paling banyak kena tuh cowok, makanya anak laki-laki. Kenapa? Karena sebagian anak-anak kan umur 2 tahun, 3 tahun belum dikhitan banyakannya. Nah cara bersihinnya mungkin nggak bersih gitu loh. Oh oke, baiklah. Jadi
pernah nggak secara spesial, nggak pernah ya secara spesial ngecek ke dokter, ini gimana nih saluran kemih anak aku, aman atau enggak? Pernah nggak? Aku sih nggak pernah ngecek sih, tapi kalau seandainya ada apa-apa, aku pasti bilang. Karena waktu pas fase bayi itu pernah apa sih namanya kayak dulu dokternya pernah salah. Ya itulah kita harus benar-benar jangan sampai kalau ngecek ya harus sama dokter yang lain juga. Salah gitu. diagnosa. Iya, dia bilang katanya ini anaknya harus disunat nih. Kalau nggak kenapa gitu. Terus aku kan namanya juga anak pertama, terus benar-benar. panik kan, aduh kenapa nih anakku gitu kan. Ternyata aku bawa ke dokter yang lain, oh ini nggak apa-apa kok. Akhirnya diajarin itu cara bersihin yang benar gitu. Oke, baik. Nah, itu kalau itu virus ya. Sekarang dari Tata sendiri, kita kan segera tahu jawabannya. Kita mau cari tahu juga dari Tata. Tapi kita iklan dulu, jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi. Gue belum tahu loh kalau cowok harus dibersihin aja. Popok diapers. Diapers. Diapers sih. Popo diapers. Diapers. Satu praktis, kedua kalau kita sering gantinya juga kan tidak menyebabkan kelembaban. Yang penting kita sering mengganti lah. Biar praktis. Itu kan penting kebersihan. Lebih praktis. Itu pada saat 4 tahun lah. TK umur 3 tahun lah tuh. Dari umur 2 tahun udah diajarin ke toilet. Iya. Dari umur 4 tahun ya. Pada usia 6 tahun. Biasanya 4 tahunan deh Mbak, sekitar 4 tahun. Iya.